Shalom, salam jumpa dalam kasih-Nya Tuhan Yesus Kristus. Saya ingin berbicara tentang Israel dan tanah Kanaan. Ini menarik sekali karena Israel menjadi salah satu bangsa yang terus dan ramai diperbincangkan sampai hari ini. 2 hari yang lalu, negara Iran itu tiba-tiba menyerang Israel dengan mengirimkan rudal-rudalnya. Dan ada begitu banyak komentar-komentar yang saya baca di YouTube tentang orang-orang yang membela Iran dan juga orang-orang yang membela Israel. Nah, saya ingin memberikan data Alkitab tentang Israel dan tanah Kanaan. Ini sesuatu yang penting karena Alkitab merupakan satu-satunya buku yang paling benar, yang paling detail, yang paling jujur, yang mengupas tentang Israel dan tanah Kanaan. Saya akan memberikan datanya. Mengapa Israel adalah pemilik atau ahli waris dari tanah Kanaan? Yang pertama adalah Yahweh atau Tuhan sendirilah yang berjanji memberikan tanah Kanaan itu kepada Abraham. Kalau kita baca di dalam Kejadian pasal 12 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7, ini jelas dicatat di dalam Alkitab. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, "Pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu, dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar, dan memberkati engkau, serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat." Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Abram membawa Sarai istrinya dan Lot anak saudaranya, dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan. Lalu sampai di situ Abram berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikem, yakni pohon terbantin di Mor. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Ayat 7 perhatikan. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, "Aku akan memberikan negeri ini." Negeri yang mana, saudara? Negeri Kanaan, kepada keturunanmu. Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Ya, jelas saudara-saudara bahwa kalau berbicara tentang bangsa Israel, maka itu dimulai dari satu orang yang bernama Abram berubah menjadi Abraham. Dia diberi gelar sebagai Bapa orang beriman. Nah, Tuhan sendiri yang memindahkan Abram itu dari Ur-Kasdim, kemudian dia pindah ke Haran, dan kemudian dia berangkat ke negeri yang akan Tuhan tunjukkan kepada dia. Abraham tahu betul bahwa apa yang Tuhan janjikan adalah sesuatu yang benar-benar Tuhan akan tepati. Sehingga sekalipun dia belum melihat negeri itu, tapi dia berangkat. Dan akhirnya dia tibalah di negeri Kanaan. Dan di negeri inilah Tuhan akhirnya berfirman kepada dia bahwa negeri ini yang akan kuberikan kepada engkau dan keturunanmu. Bahkan saudara-saudara, Stefanus adalah salah satu pribadi yang mengangkat kembali tentang perjanjian Allah dengan Abraham. Kisah Rasul pasal 7 ayat 2 dan 3. Jawab Stefanus, "Hai saudara-saudara dan bapak-bapak, dengarkanlah. Allah yang maha mulia telah menampakkan dirinya kepada bapa leluhur kita Abraham ketika ia masih di Mesopotamia sebelum ia menetap di Haran." Saudara perhatikan, waktu dia masih di Ur-Kasdim atau di daerah Mesopotamia, maka Abraham itu telah mendapatkan firman daripada Tuhan. Berarti kita melihat di sini bahwa perjanjian Tuhan bukan datang ketika Abraham itu ada di Haran. Justru Haran adalah tempat persinggahan menuju tanah Kanaan. Ketika ayahnya meninggal, maka Tuhan tidak stop atau tidak berhenti untuk berfirman kepada Abraham untuk berjalan dan menduduki negeri yang Tuhan janjikan, yakni negeri Kanaan. Nah, kalau kita bicara tentang Kanaan, ini adalah istilah yang dipakai
untuk daerah-daerah yang ada pada saat itu, yakni daerah Libanon, sebagian daerah Yordania, daerah Israel, Palestina, bahkan sampai ke daerah Mesir, saudara-saudara. Atau kalau kita belajar di peta Alkitab, kita akan melihat dari utara sampai ke selatan. Nah, ini tanah yang Tuhan janjikan kepada orang Israel lewat bapa leluhur mereka atau patriark mereka yang bernama Abraham. Jadi Alkitab adalah satu-satunya data yang paling benar, paling detail, paling valid, dan yang paling jujur mengatakan bahwa tanah Kanaan itu adalah milik daripada orang Israel. Bahkan saudara-saudara, saya coba giring kita baca di Kejadian pasal 11 ayat 31 sampai 32. Lalu Tera membawa Abram, anaknya serta cucunya Lot, yaitu anak Haran, dan Sarai menantunya, istri Abram, anaknya. Ia berangkat bersama-sama dengan mereka dari Ur Kasdim untuk pergi ke tanah Kanaan. Itu yang tadi saya bilang. Haran merupakan tempat di mana mereka mampir atau singgah, lalu menetap di sana. Umur Tera ada 205 tahun, lalu ia mati di Haran. Nah, sampai hari ini orang Israel itu, mereka itu memegang dengan kokoh dan mereka percaya betul bahwa tanah Kanaan adalah tanah yang dijanjikan kepada mereka. Yang pertama diberikan kepada patriark mereka yang bernama Abraham. Jadi kalau saudara lihat perang hari-hari ini, Israel itu terus berjuang untuk merebut tanah Kanaan. Kenapa? Karena mereka percaya dan meyakini bukan cuma yang disebut tradisi oral atau dari mulut ke mulut, tapi Taurat mengatakan dengan jelas bahwa yang dijanjikan kepada orang Israel itu adalah tanah Kanaan. Sehingga mereka terus berjuang mempertahankan kota itu. Bahkan sampai hari ini kalau kita melihat Israel terus, saudara, menyiapkan diri mereka, mempersiapkan diri mereka dengan peralatan-peralatan perang yang canggih. Kenapa? Karena tujuan mereka adalah mereka harus mempertahankan kota tersebut. Mereka harus mempertahankan kemerdekaan mereka. Mereka harus mempertahankan negara atau bangsa mereka, yakni tanah yang Tuhan sudah berikan kepada mereka lewat perjanjian yang paling pertama itu kepada patriark mereka yang bernama Abraham. Kemudian fakta yang kedua bahwa Israel adalah pewaris atau pemilik tanah Kanaan adalah tanah perjanjian itu ditetapkan untuk keturunan Abraham yang bernama Ishak. Abraham punya dua anak. Yang pertama itu Ismail, berasal dari Hagar. Kemudian yang kedua itu adalah Ishak yang berasal dari Sarai atau dari Sarah. Nah, kalau kita membaca Alkitab, saudara-saudara, kita menemukan bahwa Ismail adalah anak dari budak atau hambanya Sarai yang bernama Hagar. Sehingga ketika Hagar itu mengandung, maka Alkitab mencatat dia memandang dengan rendah nyonyanya atau tuannya. Sehingga Alkitab mencatat bahwa Sarah itu sangat-sangat marah sehingga dia itu mengambil inisiatif untuk yang namanya akan mengusir hambanya yang bernama Hagar dan juga anaknya yang bernama Ismail. Saudara, kita baca firman Tuhan Kejadian pasalnya yang ke-17 ayat 7 sampai ayatnya yang ke-12. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau serta keturunanmu turun-temurun menjadi perjanjian yang kekal, supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Kepadamu dan kepada keturunanmu akan kuberikan negeri ini yang kau diami sebagai orang asing, yakni seluruh tanah Kanaan akan kuberikan menjadi milikmu untuk selama-lamanya, dan aku akan menjadi Allah mereka. Lagi firman Allah kepada Abraham, dari pihakmu engkau harus memegang perjanjianku, engkau dan keturunanmu turun-temurun. Saudara, perhatikan, ini dicatat dalam Kejadian pasal 17 ayat 7 sampai 12. Tapi kalau kita lihat di Kejadian pasal 16, perhatikan saudara-saudara, ayatnya yang ke-7 sampai ayatnya yang ke-12. Saudara perhatikan. Lalu malaikat Tuhan menjumpai dekat suatu mata air di padang gurun, yakni dekat mata air di jalur ke Syur. Katanya, Hagar hamba Sarai, dari manakah datangmu dan kemanakah pergimu?
Jawabnya, aku lari meninggalkan Sarai nyonyaku. Lalu kata malaikat Tuhan itu kepadanya, kembalilah kepada nyonyamu, biarkanlah engkau ditindas di bawah kekuasaannya. Lagi kata malaikat Tuhan itu kepadanya, aku akan membuat sangat banyak keturunanmu, sehingga tidak dapat dihitung karena banyaknya. Selanjutnya kata malaikat Tuhan itu kepadanya, engkau mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan akan menamainya Ismail. Sebab Tuhan telah mendengar tentang penindasan atasmu itu. Seorang laki-laki yang lakunya seperti keledai liar. Demikianlah nanti anak itu. Tangannya akan melawan tiap-tiap orang, dan tangan tiap-tiap orang akan melawan dia. Dan di tempat kediamannya ia akan menentang semua saudaranya. Saudara perhatikan, firman Tuhan berkata ayat 10, Tuhan akan menjadikan keturunan Ismail itu adalah keturunan yang sangat banyak sehingga tidak dapat dihitung karena banyaknya. Tetapi di pasal yang ke-17 Tuhan berjanji kepada Abraham bahwa Tuhan akan memberikan tanah Kanaan itu kepada keturunan Abraham yang bernama Ishak. Jadi jelas saudara-saudara, tanah Kanaan itu diwariskan kepada keturunan daripada Ishak, bukan keturunan dari Ismail. Ini yang katakan Alkitab loh, bukan novel, bukan koran, bukan majalah, dan bukan saya. Alkitab yang mengatakan. Berarti saudara-saudara, Israel terus mempertahankan negara mereka, terus mempertahankan kota Yerusalem, dan mereka terus berusaha memperjuangkan daerah-daerah di sekitar mereka untuk menjadi milik mereka. Karena mereka percaya bahwa daerah-daerah itu adalah daerah yang Tuhan janjikan kepada mereka. Ini sesuatu yang penting sehingga saya dan saudara menjadi orang-orang yang harus tahu bahwa isu perang antara Israel dengan Palestina, tanggal 1 April kemarin Israel itu menyerang gedung konsulat daripada Iran, dan akhirnya 2 hari yang lalu Iran itu balik untuk menyerang Israel. Ini bukan isu religius atau bukan isu agama saudara-saudara, atau bukan perang agama, sehingga saya dan saudara tidak boleh terbawa-bawa. Khususnya kita yang ada di Indonesia ya, ini melibatkan perang antara Islam dengan Kristen, Kristen dengan Islam. Tidak saudara, ini hanya perebutan tanah. Jadi tidak benar isu ini saudara-saudara. Makanya kalau kita berkomentar jangan pernah membawa isu religius. Kenapa? Karena ini keterlibatan perang antara Israel dan para lawan-lawannya. Kita tidak ada hubungan di dalamnya. Yang perlu kita doakan adalah adanya yang namanya penggenapan firman Tuhan kepada bangsa Israel. Yang perlu kita doakan adalah bagaimana negara-negara tidak lagi yang namanya menghujat, mencerca Israel, bahkan mengutuk Israel. Itu yang perlu kita doakan. Karena jelas Alkitab berkata, tanah Kanaan itu diwariskan kepada Ishak dan keturunannya. Bahkan orang Kristen sendiri tidak berhak atau tidak mewarisi tanah Kanaan. Kenapa? Karena orang Kristen itu adalah keturunan Ishak secara rohani, bukan secara jasmani. Jadi jelas di sini tidak ada isu religius yang perlu diperdebatkan antara Israel dan para lawan-lawannya. Karena itu mutlak berbicara tentang tanah yang Tuhan janjikan kepada Israel. Kemudian yang ketiga, bukti bahwa Israel adalah ahli waris atau pemilik dari tanah Kanaan adalah tanah perjanjian atau tanah Kanaan itu direbut dan diduki dengan perang kudus, bukan dengan dihibahkan. Nah ini menarik saudara-saudara, karena Israel itu mereka merebut tanah itu karena hasil mereka perang. Kalau kita baca Bilangan pasal yang ke-13, saudara-saudara akan menemukan bahwa Tuhan memerintahkan kepada Musa untuk menyuruh 12 pengintai, mengutus mereka untuk bagaimana melihat keadaan negeri tersebut. Dan mereka pergi saudara-saudara, mereka melihat bahwa bangsa itu adalah bangsa yang sangat-sangat kuat. Negeri mereka itu, kota-kota mereka berkubu-kubu. Bahkan penduduk mereka itu besar-besar seperti raksasa. Bahkan orang Israel itu seperti belalang menurut kacamata dari 10 orang pengintai atau pemimpin dari setiap suku. Tapi ada 2 orang yang hebat, namanya adalah Kaleb bin Yefune dan juga Hosea atau Yosua bin Nun, yang berkata bahwa betul negeri itu kuat-kuat, penduduknya besar-besar, tanahnya subur.
Tetapi yang menyertai kita, kalau berkenan kepada kita, maka kita akan menduduki negeri itu. Dan Alkitab mencatat, saudara, Yosua dan orang Israel, yakni generasi yang baru yang berusia di bawah 20 tahun, mereka berhasil menduduki tanah Kanaan. Bahkan kurang lebih, saudara, ada 31 raja Kanaan yang ditaklukkan oleh Yosua dan juga orang-orang Israel yang berusia 20 tahun ke bawah. Jadi jelas negeri ini adalah negeri yang direbut karena hasil dari Perang Kudus. Mengapa disebut Perang Kudus? Karena peperangan yang ada di dalam Perjanjian Lama adalah peperangan yang bersifat darah dan daging. Tetapi dalam Perjanjian Baru itu tidak bersifat darah dan daging. Sehingga di dalam Perjanjian Lama jelas bahwa kalau untuk menduduki suatu kota, maka harus melakukan yang namanya Perang Kudus. Sehingga Alkitab mencatat, Yosua mati, orang-orang Israel yang menduduki tanah Kanaan mati, tapi tanah itu, saudara, sudah dibagi, saudara, ke bagian utara, timur, selatan, saudara, dan banyak orang Israel terpencar di daerah itu. Dari Dan sampai Berseba. Ini baru dihitung bangsa Israel yang menduduki tanah Kanaan. Belum bangsa Israel yang ada di sekitar daerah Syria, ya, Yordania, dan lain sebagainya. Jadi, bangsa Israel adalah bangsa yang mutlak berkuasa sampai hari ini, dan mereka memegang bahwa tanah Kanaan seluruhnya adalah tanah yang dijanjikan Tuhan kepada mereka. Bahkan mereka merebut tanah itu bukan karena hibah, pemberian dari manusia, tapi Allah lah yang menetapkan bahwa tanah Kanaan adalah milik pusaka daripada Israel. Demikian apa yang bisa saya sampaikan untuk mencerahkan kita. Menurut data Alkitab, saya percaya Alkitab adalah firman Allah dan Alkitab tidak pernah salah. Tapi Alkitab selalu jujur, benar, valid. Bahkan Alkitab itu selalu memberikan pencerahan kepada kita untuk kita menjadi orang-orang yang paham. Ternyata yang disampaikan Alkitab adalah sesuatu yang benar, valid, dan Alkitabiah. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.